Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa dan ibu bapak dosen yang sudah hadir di ruang Zoom Meet saat ini. Saya ingin memberitahukan bahwa rangkaian acara webinar I3 dengan topik pembahasan Internet of Things IoT Forensics akan segera dimulai. Saya memohon agar dapat mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya bagi yang tidak memiliki kepentingan untuk berbicara. Tak lupa juga saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah bergabung, di mana dalam rangkaian webinar X3 ini sudah berjalan pada minggu atau pertemuan ke-6. Sebelum memulai lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dina Lestari, merupakan mahasiswi Informatika Unsil Angkatan 2021, dan saya yang akan bertugas untuk memandu acara hari ini sampai selesai nanti. Pak Randi Rizal, STMKOM, CHFI. Selamat sore Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik-baik. Alhamdulillah Pak. Semoga kita semua juga bisa sehat biar selalu produktif untuk ngerjain tugas-tugas dan kewajiban kita yang lainnya. Nah, agar kita dapat mengenal lebih dekat lagi sama pemateri kita, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae milik Bapak Randi. Untuk operator, tadi share screen. Tadi next. Jadi pemateri kita hari ini itu Bapak Randi Rizal, STMKOM CH, CHFI, merupakan dosen dari Informatika Universitas Siliwangi, lahir di Tasikmalaya 27 Oktober 1987, dan Six Digital Evidence, Computer Network Security, Information Technology, Cyber Security, Internet of Things. Nah, untuk edukasi yang pernah ditempuh oleh Bapak Randi yaitu untuk sarjana teknik S1 Informatika di Siliwangi University di Tasikmalaya pada tahun 2011. Lalu untuk program magisternya beliau mengambil di Islamic University of Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018. Dan pada saat ini sedang menempuh untuk mendapatkan gelar PhD-nya yaitu di ICT Technical University of Malaysia atau UTM. Lalu next. Lalu Bapak Randi ini juga merupakan professional member dari TI, TI, TII member, FTCOM member, FBI member, IENG member, SDIWC member, Mendeley Advisor. Lalu memiliki internet yaitu Certified Ethical Hacker CAH yaitu pada S Council 2020 until now. Terus Certified Hacking Forensic Investigator atau CHFI Easy Council 2020 until now, dan memiliki kemampuan berbahasa yaitu ada bahasa Indonesia, Sunda, bahasa Inggris, dan juga Arab. Bisa di next. Lalu Sekalian. memiliki work experience yaitu menjadi lecturer di Siliwangi University pada tahun 2022 sampai sekarang, dan bisa dilihat pada layar untuk work experience yang lainnya. Jadi next. Wah, dan ini juga banyak ya yang sudah karya-karya yang sudah dipublikasikan oleh Bapak Randi, bisa dibaca
Next. Nah, berikut ada riset project juga yang dikerjakan oleh Pak Randi, yaitu ada Ristek Dikti pada tahun 2020, pemetaan sebaran domisili mahasiswa menggunakan leaflet maps pada sistem informasi eksekutif dengan pendanaan 20 juta rupiah. Lalu ada Ristek Dikti pada tahun 2021, peningkatan keamanan aplikasi web menggunakan Web Application Firewall atau WAF pada sistem informasi manajemen kampus terintegrasi dan mendapatkan pendanaan 20 juta rupiah dan bisa dibaca yang lain-lainnya. Next. Nah, sekian untuk pembacaan CV-nya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi tentang Internet of Things IoT Forensics yang akan dipaparkan oleh Pak Randi. Untuk waktunya dipersilakan sampai 50 menit ke depan. Baik ya. Bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang menjawab ini salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Ya minimal diwakili sama moderator ya yang bersuaranya. Baik, peserta webinar ya, AIS webinar 2023 ya. Pertama, Bapak mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Meskipun kalau sore-sore mungkin ya kadang suka ngantuk ya, suka ngantuk-ngantuk. Tapi ya mudah-mudahan materinya ini tidak terlalu membosankan. Pada AIS webinar ini tentu ya Bapak sendiri ini dalam upaya untuk sharing knowledge ya, sharing knowledge atau kalau kata Mahatma Gandhi mah apa education is power katanya ya, education is power, knowledge is power katanya, bahwa apa pendidikan ya, wawasan itu merupakan kekuatan katanya, kata Mahatma Gandhi itu. Nah, ini mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan pada pertemuan webinar kali ini ada hal-hal yang baru, kemudian menjadi apa referensi ya atau uh, apa wawasan ya, untuk teman-teman mahasiswa. Mungkin di sini ada dosen juga ya, ada dosen ini dan mungkin ada peserta dari luar Unsil. Yang jelas mudah-mudahan memberikan manfaat ya tentang wawasan Internet of Things Forensik ini. Baik, judulnya ini sudah tadi disampaikan oleh moderator, State of the Art, ya, the Art Internet of Things Forensik. Next, coba next. Nah, ini apa biografi atau apa kurikulum vitae saya, CV saya tadi sudah disampaikan oleh moderator juga. Ya, next. Lanjut. Nah, ini outline ya. Outline yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, kebetulan ini menggunakan apa PPT-nya bahasa Inggris, tapi tidak apa-apa ya. Saya kira peserta di sini juga bisa memahami ini. Hanya nanti penyampaiannya mungkin tidak bahasa Inggris ya. Penyampaiannya campur lah, ya. Ada bahasa Inggrisnya atau ada Indonesianya. Nah, yang akan disampaikan outline state of the art hari ini. Yang pertama nanti ada pendahuluan, introduction, kemudian definition and taxonomies, kemudian current forensic challenge within the IoT, ya, IoT forensic approach and framework, kemudian open issue and research direction, and the last concluding notes atau kesimpulan ya. Nah, kurang lebih ada 5 ini. Bapak diharuskan menyampaikan maksimal nanti 50 menit. Jadi jika nanti dalam penyampaiannya ada yang kurang ya atau mepet waktunya, nanti tolong diingatkan sama moderatornya ya. Sama siapa ini moderatornya?
Dina, Pak. Mas Bina, ya, siap. Next, lanjut ya. Nah, kita coba sebelum masuk ke forensiknya gitu ya. Sebelum masuk ke IoT forensiknya, Bapak ingin menyampaikan pendahuluan ya, pendahuluan tentang eh, bahwa saat ini kita ini hidup ya, saat ini lanjutan ya. Jadi lanjutan dari apa kelompok riset AI ini ya, AI Artificial Intelligence Liwangi yang diawali dulu disampaikan oleh Bapak Dr. Aradea. Nah, Bapak sekarang coba masuk ke ranah mungkin nanti AI, bagaimana AI nanti tambahannya mungkin tidak dikembangkan atau dimasukkan ke dalam ranah IoT forensik ini gitu ya. Badai Nah, gitu sebagai, sebagai pendahuluan ini bahwa saat ini ya kita hidup di era IoT ya, IoT bahkan lebih dari IoT itu, jadi ada istilah lagi, ada istilah baru lagi namanya itu eh, IOA ya, IOA betul, Internet of Everything gitu. Ada lagi sekarang itu Internet of Everything. Jadi, semuanya berhubungan dengan internet. Nah, kita kenal bahwa IoT ini apa paradigmanya gitu ya. Paradigmanya itu mendefinisikan suatu perangkat ya atau environment gitu ya. Perangkat environment atau lingkungan yang dinamis berarti ya. Dinamis kemudian perangkatnya itu kalau disilakan itu ya lebih saling terkait gitu ya, terkait gitu atau berbagai komponennya itu ya konektivitasnya itu tanpa batas. Jadi 24 hours itu dia selalu connected gitu ya, terhubung. Nah, ini well known paradigma yang saat ini berhubungan dengan IoT gitu ya. Kemudian dalam apa implementasinya ini bahwa IoT ini ya sering diimplementasikan ya teknologi yang sering itu ya. Kalau berbicara IoT kan tentu berbicara teknologi apa yang sering diimplementasikan ya. Kalau di poin yang kedua itu technologies that are often implemented ini di IoT ini indeed domain eranya itu atau fokus eranya itu adalah mesin to mesin itu ya. Pasti yang dibicarakannya itu adalah mesin to mesin atau mesin berhubungan dengan mesin communication gitu atau M to M communication. Artinya si mesin berhubungan dengan mesin 24 jam tadi ya tanpa batas terus berkomunikasi. Kemudian dalam apa konteks yang lainnya itu ada mungkin di sini ya dicontohkan ada radio frequency identification atau RFID. Nah, kemudian pendahuluan berikutnya bahwa di IoT device ya di perangkat IoT yang di poin yang ketiga IoT device exchange data with million of other device around the globe ya bahwa perangkat IoT ini bertukar data dengan jutaan perangkat lainnya, jadi jutaan bahkan miliaran data dari perangkat ke perangkat yang lainnya itu di dunia ini ya, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia ini udah miliaran ya, udah miliaran. Nah, beberapa contoh kalau di sini ya di poin yang keempat ini, some typical example ini for such proactively sensing ini. Ini diadopsi ini misalnya apa wearable devices ya wearable devices seperti misalnya ada smart watches itu ya. Berarti apa jam tangan pintar glasses or health monitoring system ya monitoring apa kesehatan gitu ya sistem monitoring kesehatan kemudian pemantauan kesehatan ya smart home ya rumah pintar kemudian like smart locks gitu ya sensor for temperature gas or apa itu atau cahaya sekitar itu apa ambient light cahaya sekitar gitu ya smart vehicle gitu ya kendaraan pintar kemudian
drones ya, application. Nah ini so much, any other devices, all connection between machine to machine with internet gitu. Oke, next slide. Ini takut terlalu lama ya. Bapak nanti tolong diingatkan aja, takut terlalu lama. Kemudian yang berikutnya adalah, nah di jenis komunikasi yang skala besar ya, terbuka ini such tipe ya of open large scale gitu ya. Jadi terbuka ini membuat ini justru ketika terbukanya, jadi Internet of Things itu kan koneksinya itu terus 24 jam gitu ya. Ini ternyata dengan komunikasi skala yang besar seperti itu gitu ya, membuat ini banyak orang ini tertantang gitu ya. Mereka yang baik itu ilegal, terutama yang ilegal itu ya di sini makes them especially inviting for user with illegal intention. Ini membuat mereka ini sangat mengundang dengan niat ilegal gitu. Karena saking koneksinya banyak dengan semua perangkat apapun, apalagi yang sensitif gitu ya. Ini membuat sebagian orang yang punya skill di situ ini membuat tertantang gitu ya, bagaimana ingin menguji misalnya security atau keamanan dalam IoT itu ya. Kemudian baru ini di tahun 2020 ini, tapi saya baca di beberapa referensi itu ada 2018 juga sudah mulai gitu ya. Ini there was 600% ya increase in attack against IoT devices. Ini 2020 kalau di sini saya tulis itu ternyata sudah mengalami peningkatan serangan itu sebesar 600% gitu. Nah, sudah cukup lumayan signifikan ya serangannya yang meningkat gitu ya, sehingga sisi lain kebutuhan manusianya terpenuhi ya, banyak kemudahan dengan IoT ini, tetapi sisi lain ini ada tantangan justru di security-nya ini karena meningkatnya kejahatan ilegal gitu ya sebesar 600% 2020, apalagi sekarang 2023 udah berapa peningkatannya mungkin lebih tinggi lagi. Nah, kemudian in many cases ini dalam beberapa kasus ini ya intruders ya, ini intruder sering disilakan kalau dalam dunia cyber security ini mungkin ya lebih ke penyusup lah ya, penyusup ini banyak penyusup ini, kasus penyusup yang tidak secara langsung are not directly targeting the IoT device but using it as weapon to attack another website. Nah ini dalam banyak kasus penyusup ini tidak secara langsung menargetkan perangkat IoT, tetapi menggunakannya sebagai senjata untuk menyerang situs web lain. Kemudian akibatnya, akibat dari yang poin yang keempat itu akibatnya adalah as a result cybercrime ini menjadi kejahatan dunia maya ini telah menjadi kejahatan kedua ini ya, yang paling banyak dilaporkan ini ya. The second most reported crime globally. Ini menjadi kejahatan nomor 2 di dunia yang paling banyak dilaporkan. Kemudian sistem IoT sistem ini be easy target for attacker ini ya. Ini mudah menjadi sasaran empuk bagi penyerang ya. Sebagian besar disebabkan fakta bahwa ini saat membangun perangkat IoT ya, mostly due to the fact that when building an IoT devices ini menekankan sering pada biaya ya, ukuran ini biaya ini manufacturers often place great emphasis on cost ini ya, biayanya, size, apalagi size itu ukuran ya, kegunaan ya. Ukuran usability kegunaannya, while security. Nah ini sementara aspek keamanannya mereka membangun perangkat IoT-nya tadi with great emphasis on cost-nya gitu ya, biayanya, size-nya, ukurannya, usability-nya, kegunaannya. While security, akan tetapi sementara mereka berpikir ya aspek keamanannya itu while security and forensic aspek ini. Nah dari sisi security dan keamanan dan forensik ini tend to be neglected. Ini lebih bahasa Indonesia itu lebih sedikit diabaikan lah, kurang lebih seperti itu, diabaikan atau tidak terlalu dihiraukan. Oke, next.
Next moderator. Nah, sekarang pertanyaan ini kita masuk ke definisi ya, definisi and taxonomis. Nah, kita masuk sekarang ke pertanyaan yang pertama ini ya. Kalau berbicara tadi IoT forensik, ini belum masuk ke IoT forensiknya. Kita masuk ke definisi digital forensiknya gitu ya. Jadi kalau berbicara IoT forensik, maka kita akan membahas what is digital forensiknya dulu gitu ya. There is which is digital forensik. Jadi apa itu? Nah, di sini Bapak sudah menulis bahwa teman-teman mahasiswa bisa dilihat bahwa digital forensik ini adalah apa ini a branch itu ya, branch of the traditional forensic science ini ya. Ini menjadi cabang ilmu forensik tradisional gitu ya, cabang ilmu baru gitu ya. Tapi memang sudah lama, sudah banyak digunakan di Indonesia, sudah banyak digunakan gitu ya. Di Eropa, kemudian di semua negara sudah mulai fokus mempelajari forensika digital ini. Nah, ini merupakan cabang ilmu yang berfokus gitu ya. Fokuses on identify ini. Nah, fokus untuk identifikasi ini, kemudian memperoleh identifikasi, kemudian acquiring, memperoleh barang bukti tentunya, processing ya, memproses, analyzing, menganalisa, reporting, kemudian melaporkan gitu ya, melaporkan data on data store electronically. Nah, ini on data, melaporkan data yang disimpan secara elektronik gitu ya. It is concern an uncovering and interpretation of electronic data. Ini menyangkut pengungkapan dan interpretasi data elektronik. Nah, kalau kata Teknopedia ini digital forensik ini is the process of uncovering and interpreting electronic data. The goal of the process is to preserve any evidence in its most original form while performing structure investigation by collecting, sama ya, collecting, kemudian identify, ya, validating, ya, digital information to reconstruct past event. Jadi untuk merekonstruksi kejadian yang telah lalu, gitu ya, telah lalu, past event. Even we know that ada istilah like forensic. The context is most often for the uses of data input. Nah, tujuannya adalah, konteksnya adalah nanti supaya bisa dipertanggungjawabkan di law secara hukum ya, court of law, di persidangan atau di depan hukum ini ya. So digital forensic can be used in other instance. Jadi pada akhirnya adalah menjadi bukti ya, bukti digital yang bisa dipersidangkan atau disampaikan di persidangan itu. Oke, next ya. Baik. Nah, ini forecast case study ya. This is the example. The example case study ada sebuah ransomware ya. Ransomware atau ini dinamakan ransomware itu WannaCry. Itu WannaCry ransomware ini 2000 berapa ini? 2017 ya. Dulu lagi tren 2017 ini ransomware ini kita lihat di sini ya. Ini yang mengeluarkan ya, contoh analisis forensik, kemudian menargetkan atau investigasi dari kejadian case WannaCry ransomware itu ya. Atau mungkin yang lebih barunya lagi ada ransomware apa itu yang lagi viral kemarin itu, yang BS itu. Moderator tahu? Lupa ya. Lockbit ya, misalnya ya, Lockbit ya. Nah, itu viral juga ya, Lockbit. Nanti saya cerita mungkin yang Lockbitnya. Nah, ini di sini di case study WannaCry gitu. WannaCry itu mungkin pernah disampaikan di sebelumnya ya. WannaCry kan WannaCry gitu. Jadi pengen nangis gitu ya, ransomware pengen nangis gitu. Jadi jenis ransomware yang tentunya kalau datanya di encrypt gitu ya. Maka tentu setiap orang yang punya data dan di encrypt dan tidak bisa dipakai datanya, ya tentu WannaCry pengen nangis. Bahasa Sundanya mungkin ya hayang cirik gitu ya, hayang cirik gara-gara ransomware ini. Nah, kalau melihat di ini Europol SC3 ini di pinggir kanan atasnya itu
Europe Cybercrime Center ini dikeluarkan oleh Pusat Kejahatan Dunia Maya di Eropa ini. Ya, di Eropa ini dulu ini 2017 ya, sangat rame ya, tepatnya dulu bulan Mei kalau nggak salah, Mei, sama sekarang bulan Mei 2017 ini terkenal bahwa ransomware WannaCry ini ya, ini hasil risetnya yang Europol ya, European Cyber Center ini, dia bekerja sama dengan negara-negara lain yang terkena gitu, terdampak gitu ya, dengan industri ya, kemudian dengan banyak intelijen misalnya, kemudian international company gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan. Nah, ini di sini kita bisa melihat gitu ya, bagaimana ransomware itu ya, atau kalau disilakan mungkin apa sih itu Pak ransomware itu ya? Mungkin disilakan itu ya jenis malware ya, jenis malware di sini. Malware dengan dikasih nama WannaCry ini apa yang mencegah gitu ya, fungsinya si malware mencegah, membatasi penggunaan akses gitu. Penggunaan sistem gitu ya oleh ransomware ini, WannaCry ini, sehingga pada akhirnya di poin 3 ransomware ini encrypted file gitu ya. Dia mengenkripsi file itu ya, data, all of data gitu ya. Data yang dienkrip di sana. Kemudian justru kalau yang sudah tersebar itu, si ransomware itu biasanya meminta tebusan gitu ya. Tebusan dengan Bitcoin misalnya, Bitcoin cryptocurrency ya, misalnya untuk mendeskripsikan datanya. Nah, ini panjang ya kalau berbicara masalah ransomware ini ya, tentu punya sejarah panjang ya. Panjang, yang jelas ini berdampak terhadap lumpuhnya sistem kalau yang kemarin BSI ya, Bank Syariah Indonesia, terdampak sehingga lumpuh, sehingga tidak bisa diakses, digunakan gitu ya sistemnya. Coba di next dulu. Next slide. Nah, ini contoh misalnya ringkasannya, saya tampilkan dari ransomware. Ternyata di Asia Pasifik ini ransomware WannaCry ini ya, bahkan secara umum ini terjadi dari 2020 ini ya. 74% ini bisnis di India ini menjadi sasaran serangan ransomware. Di India, di Thailand ya, Jepang, Indonesia, Filipina, Malaysia, Hong Kong gitu. Nah, ini banyak sekali negara-negara yang terinfeksi ransomware ya di Asia Pasifik, bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau kemarin BSI itu terkena, nah ini mungkin ini yang keberapa kalinya gitu ya, berapa kalinya hanya dengan modus seperti itu ya, dengan tipe Lockbit, ransomware Lockbit mungkin masuk ke dalam hottest issue ya, atau hottest news gitu ya, berita yang luar biasa. Karena yang jadi kemarin ramainya itu adalah yang BSI misalnya itu ya, itu geng ransomware Lockbit itu yang 3.0 itu ya, ternyata mereka itu mencuri data itu berapa tera? 1,5 terabyte ya, dari nasabahnya, dari nasabah dan karyawan BSI. Nah, ini menjadi rame gitu ya, rame, yang mana di dalamnya itu termasuk user, password gitu ya, karyawan dan pemilik rekening gitu ya, pemilik rekening. Nah, itu sangat luar biasa dan bahaya gitu ya. Bahaya kalau sampai dijual di situs gelap gitu ya, sehingga banyak orang yang tahu, kemudian banyak penyalahgunaan kejahatan gitu. Cybercrime gitu ya. Nah, ini ringkasannya saja. Oke, next. Nah, kemudian kita masuk ke sini ya, masuk ke definisi berikutnya. Tadi sekilas contoh yang ransomware WannaCry, yang kedua ransomware Lockbit 3 itu, yang tentu sangat merusak ya, kemudian sangat merugikan masyarakat ya, atau orang-orang yang tentu mulai sadar bagaimana security tadi, keamanan atau forensik itu sangat berperan penting dalam pengamanan sistem gitu ya, atau pengamanan data. Nah, berikutnya adalah ini ya, slide berikutnya itu adalah apa itu. Nah, sekarang baru masuk ke apa itu forensik gitu ya, apa itu IoT forensik. Tadi kan yang
Bapak jelaskan itu. Apa itu digital forensik? What is digital forensik? Nah, sekarang masuk ke what is IoT forensik and how is different from digital forensik. Ini bagaimana ini perbedaannya dengan digital forensik. Nah, di poin yang pertama, di IoT forensik could be perceived as a subdivision. Ini menjadi memang bagian ya. IoT forensik itu bagian dari leluhurnya. Leluhurnya itu adalah digital forensik. Nah, ada subdivisinya itu adalah IoT forensik, salah satunya. Ya, tujuannya mirip, sama. Ya, tujuannya sama. Samanya itu adalah ya pertama untuk investigasi, mengidentifikasi tentu tadi ya, mencari informasi, identifikasi, mengekstrak informasi digital. Yang paling pokoknya itu adalah secara legal. Secara legal, kemudian secara legal dan sehat secara forensik, gitu ya. Legal dan bisa buktinya itu disampaikan nanti di persidangan itu, atau menjadikan bahan bukti ketika cyber crime ini atau kejahatan dunia maya ini, contoh tadi seperti ransomware itu yang merugikan banyak pihak, gitu ya. Kemudian forensik itu dibagi menjadi 3 kategori. Kalau IoT forensik could be divided into 3 kategoris ini. Ada 3 kategori. Ya, perbedaannya itu. Kalau yang digital forensik itu lebih perangkat ya, perangkat yang misalnya satu perangkat. Tapi kalau di sini di IoT forensik ini dia dibagi ke dalam 3 kategoris. Yang pertama ada kalau lihat di gambar ya, IoT forensik ini, kemudian di sampingnya evidence sources ini, bukti digitalnya ya, atau source, sumber bukti digitalnya ini ada 3. Yang paling atas itu cloud ya, cloud forensik, maka suka ada istilah cloud forensik ya, cloud forensik. Kemudian kedua network forensik ini yang di tengah-tengah. Nah ini kalau di cloud forensik ini ya dari mulai public ya, private and hybrid cloud system. Nah ini semuanya menjadi evidence resources ya, atau menjadi bukti digital, sumber bukti digital untuk cloud di IoT ini. Kemudian kalau network home and industrial network ini ya, sama dengan network-network yang lain pada umumnya di dalam jaringan. Kemudian untuk device level ini dicontohkan, mungkin ada gambar smartwatch tadi ya, ada CCTV, kemudian ada misalnya drone dan seterusnya ini, atau IoT world, heat control ini, smart lock ini ya, car, drones, medical implants dan seterusnya. Nah ini di perangkat, di device-nya, devices IoT-nya. Nah jadi perbedaannya itu. Jadi si fundamental different between digital forensik itu lebih ke fundamental, itu lebih yang mendasarnya itu adalah bisa dilihat segi sumber bukti digitalnya itu ya. Tentu nanti yang ini yang menjadi tujuan akhir pencarian dalam proses investigasi digital di perangkat IoT. Oke, next. Nah, how are IoT forensik and IoT security different ini? Bagaimana perbedaan itu ya? Perbedaan antara IoT forensik dengan IoT security. Nah, kalau di IoT security ini menyediakan, ini Bapak agak percepat, ini slide-nya ada 26 gitu ya. Bapak agak percepat ya. Mudah-mudahan waktunya sampai, ini ternyata udah jam 4:07 gitu ya. Nah, kemudian IoT security memberikan asuransi keamanan untuk masalah keamanan fisik ya, secara logis, keamanan fisik dan logis. Nah, kalau IoT forensik itu determine and reconstruct the chain of events by analyzing physical evidence and electronic data. Nah, ini yang poin yang pertama itu, kalau di IoT forensik itu menentukan, jadi poinnya itu menentukan. Kalau di IoT security tadi provide, dia menyediakan keamanan gitu ya, memastikan bahwa perangkatnya itu aman gitu ya, secara fisik ataupun logis. Nah, kalau di forensik, yang IoT forensik itu
determine rekonstruksi peristiwa, how to reconstruct the chain of custody atau the chain of event. Bagaimana merekonstruksi kejadian, ya, kejadian sehingga kejadiannya itu bisa dianalisa berdasarkan digital evidence tadi, ya, bukti fisik atau di data elektronik, ya, ini physical evidence atau electronical data. Ini pertama. Kemudian berikutnya adalah apply diverse security technique ini to minimize. Nah, ini kalau yang berikutnya adalah menerapkan beragam teknik keamanan, gitu ya, untuk meminimalkan ruang lingkup serangan, mencegah kerusakan lebih lanjut. Jadi applies diverse security technique to minimize the scope of the attack, prevent further damage, gitu ya, supaya tidak terjadi lagi kerusakan berikutnya. Nah, kalau di IoT forensik, ini lebih ke applies itu menerapkan teknik investigasi, investigative teknik to identify. Nah, sesuai tujuannya, to identify, gitu ya, untuk mengidentifikasi, ekstraksi, gitu ya, preserving, ya, memelihara, analyzing, ya, digital information, informasi digital. Kayak ini takut terlalu lama. Kita next slide, ya. Next. Nah, berikutnya adalah ini masih definisi, ya, di tahap definisi ada why do we need IoT forensik? Kenapa kita perlu belajar atau memahami IoT forensik? Nah, ini kenapa kita harus memahami IoT forensik ini? Nah, ini kenapa? Karena yang pertama kalau dilihat di argumen number one itu extensive attack surface, ya. Itu teknologi mesin to mesin, ya, mesin to mesin teknologi has expanded ini karena memang sangat berkembang pesat. Kebayang kalau tahun ke tahun ini berkembang pesat, ya, kita bikin produk IoT, ya, atau IoT environment, IoT devices tadi, banyak produk yang berkonsep IoT, gitu ya, connected with mesin to mesin. Nah, tetapi kalau tidak diperhatikan security-nya tadi, ya, tentu akan merepotkan banyak orang pada akhirnya, gitu, meskipun dia ada kemudahan. Nah, ini alasan yang pertama, argumen yang pertama itu adalah karena teknologi mesin, ya, mesin ke mesin yang ada di point number one itu ini berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Tetapi dari semua manfaat, ini, prospek, manfaat, but despite all the benefit with prospect of this advanced idea. Nah, ini dari segi manfaatnya atau prospeknya ini yang sangat luas dan canggih, gitu ya, sangat canggih. Sehingga M2M ini contoh yang sangat rentan. Nah, karena saking luas, canggih juga banyak. Nah, ini menjadi mesin to mesin is an example of particularly vulnerable to cyber attack type of communication. Ini menjadi serangan, ya, sangat rentan terhadap serangan, jenis serangan dunia maya atau dunia komunikasi dalam dunia maya. Kemudian the second argumen yang kedua itu new cyber physical security threat. Ini selanjutnya ini menggunakan teknologi IoT ini, ya, kejahatan virtual dapat melintas batas dunia, ya, batas dunia maya maksudnya, ya, mengancam kehidupan banyak, gitu ya, mengancam kehidupan banyak, bisa lintas negara, lintas benua, gitu. Nah, ini berbahaya kalau memang kita tidak mencoba memahami bagaimana peran security, ya, keamanan atau IoT forensik, ya. Kemudian selebihnya nanti bagaimana penerapan AI atau artificial intelligence itu dalam IoT forensik ini. Kemudian kita istilah ini jejak digital, ya, menggambarkan menggambarkan describe piece of information, ini berarti potongan informasi, ya, disimpan misalnya disimpan di mana potongannya itu, misalnya di handphone, kan, smart handphone. Nah, ini disimpan di handphone, kemudian atau di perangkat IoT yang lain, ya, cerdas, gitu ya, smart, ya, yang dapat bisa membuktikan atau menyangkal hipotesis di sini, ya, hipotesis tertentu, ya, karena dapat membantu misalnya
profesional forensik ya, jawaban untuk menjadi profesional forensik, find, ensure, and reconstruct crime scene. Nah, ini bagaimana untuk merekonstruksi TKP lah, yang lebih seperti itu, merekonstruksi kejahatan tadi. Kalau misalnya ada serangan, contohkan tadi ransomware, bagaimana merekonstruksi tahapan serangan itu terjadi sehingga tahu bahwa ransomware itu telah infektif gitu ya, telah menginfeksi banyak perangkat itu di perangkat IoT ini ya, sebagai contoh. Oke, next slide. Nah, ini di mana saja sih sebetulnya ya, ini kalau lihat ini grafik ya, grafik disusun ini berdasarkan reference itu ya, ini ternyata where do we need the IoT forensik, di mana kita membutuhkan IoT forensik ya untuk selanjutnya gitu, atau IoT forensik untuk yang paling kita butuhkan tuh di mana sih? Nah, ini di sini di pasar IoT market ini, IoT market di pasar IoT ini telah dan akan terus mengalami ya, has and will continue ini. Jadi telah di situnya has and will continue to experience. Ini akan selalu terus bertumbuh secara eksponensial gitu ya. Exponential growth over the current. Nah, selama dekade ini seperti yang ditunjukkan gambar di pinggir ya. As shown in figure. Ini seperti ditunjukkan di gambar di samping. Nah, ini bisa kita lihat nih, starting from 100 ya, 157 billion. Jadi kalau billion itu berapa? Miliar berarti ya? Miliar ya? Miliar. Betul ya? Miliar ya. Berarti starting from 157 billion US dollar ini in 2016 atau 2016 ini ya, 2016, bisa lihat di grafiknya itu 157 billion gitu ya. Jadi kalau dikonversi ke rupiah itu berapa triliun gitu. Ini aja billion udah 9 gitu ya, digit itu. Tambahan mungkin berapa triliun, ini 2016 ya. Ini yang menggunakan ya secara konsep bahwa berbasis IoT lah gitu ya. Ini nilai pasarnya yang telah diproyeksikan ya. Ini sampai 2026 ternyata. Sekarang 2023 kita masuk di fase sini, fase 2020 sampai 2023. Di 2026 ini ini nanti extending to 771 ini. Ini akan masuk mencapai di sana itu 771 miliar US dollar. Berapa triliun ini. Nah, ini yang paling dilihat di gambarnya itu ya, yang warna kuning, warna abu ya, smart cities. Nah, ini warna kuning smart cities 26%. Kemudian industrial IoT ya, IoT for healthcare, di gambarnya di bawahnya ada keterangan legend itu. Ini kalau saya sampai menjelaskan ini sambil nanti ke bawah, karena yang di kontrolnya ada di moderator. Nah, itu di bawahnya di legend itu keterangannya ada IoT for healthcare, smart home ya, connected vehicle, smart utilities, wearable. Nah, ini yang banyak ya, banyak bersentuhan di pasar atau di market pasar ini, dari mulai kota cerdas ya, kemudian smart home ya, kemudian smart city, smart home, kemudian healthcare, ini ya, kesehatan dan seterusnya banyak ya. So many other. Oke, next slide. Nah, ini sekarang taksonominya ternyata dari mulai smart home tadi ya, atau IoT environment yang tadi yang ada di market itu ya, yang dari mulai healthcare, smart healthcare, kemudian smart home, smart cities dan etc. Nah, ini ternyata menimbulkan attack ya, serangan, attack, atau di sini taksonomi, di sini kita tuliskan taksonomi atau bagan serangan dalam IoT ini ya. Dari mulai hardware itu ya, ada IoT hardware ini yang sering diserang gitu.
Misalnya saya ngambil sampel aja, ini saya mungkin Bapak menjelaskan ini bisa agak lama juga. Tapi ini kita ngambil highlight-nya aja ya, apa yang di garis bawahnya aja. IoT hardware ini physical damage ini sering ya di sini ya banyak perangkat yang rusak. Kemudian social engineering ya. Kalau bidang operating system yang ada di IoT sistem itu software, dari mulai IoT software terbagi 3 ini ya, operating system, web application, sama firmware itu ya. Nah, di operating system ini sering terinfeksi viruses worm ya, virus worms tadi ransomware, kemudian Trojan horse, phishing attack ya, backdoor attack, ini brute force, ini banyak di sini ya. Kemudian di web application ada denial of services itu ya, atau DDoS, exploitation, malicious code injection itu ya, malware, spyware ya, dan banyak dan seterusnya. Nah, ini apa gambar klasifikasi serangan atau cybercrime atau serangan dunia maya pada perangkat IoT ini dari mulai hardware, kemudian software ya, data, kemudian protokol, nah, dari mulai sampai terakhir di encryption ini, di encryption semuanya itu ya, salah satunya itu data tadi yang dienkripsi oleh perilaku ransomware gitu ya. Oke, next, masih banyak slide-nya, kita lanjut dulu. Nah, kemudian ini masuk ke arsitektur ya, arsitektur di IoT, digital forensik ini nanti ini yang apa yang harus dipahaminya adalah bahwa ada 6 layers ya, dari mulai atas business layers ini, application layers, transport layers, network layers, data link layers, physical layer, ini semuanya ini menghasilkan digital information atau pada akhirnya adalah digital forensic information gitu ya, informasi yang tentu di dalamnya itu menghasilkan hasil dari ya berjutaan koneksi tadi kan, menghasilkan informasi connectivity-nya gitu ya, atau aktivitas perangkatnya gitu ya, aktivitas perangkatnya. Nah, di sini menjadi digital forensic information-nya ada di sini. Bentar. Kemudian berikutnya adalah coba next slide. Nah, ini ya, udah ini next slide ya, udah ya. Nah, ini adalah mind map. Nah, ini mind map. Ini bisa nanti teman-teman peserta webinar hari ini mungkin nanti bisa menjadi landasan atau bukan landasan ya, mungkin wawasan ya ketika nanti ingin mengambil tema-tema untuk atau challenge gitu ya, challenges gitu ya, challenge untuk penelitian ya, penelitian di di berikutnya ya, di bidang ini gitu ya. Tantangannya mungkin di sini tantangannya apa sih gitu Pak. Nah, ini kalau lihat di mind mapping yang ada yang digambar ini gitu ya. Ini cukup lumayan rapi di sini. Ini dari mulai heterogeneous devices, tipe bahwa beragamnya perangkat ya. Perangkat yang beragam, kemudian yang banyak ya, seperti itu ya. Kemudian yang saling challenge-nya, tantangannya itu adalah ini misalnya IoT devices are designed, ini kurang sih ya gambarnya, design to work apa ini otomatis gitu ya. Otomatis. Ini ketika otomatisasi maka tadi bentuk data yang akan banyak gitu ya, akan menghasilkan data yang tadi berjuta miliar data. Nah, ini yang pada akhirnya adalah menjadi tantangan. Bagaimana keilmuan atau forensik atau investigasi forensik ini menginvestigasi atau mencari bukti atau evidence bukti digital evidence di perangkat IoT. Nah, ini banyak ya, silakan nanti teman-teman mahasiswa peserta webinar yang hadir ini silakan nanti dibaca kembali. Ini yang warna kuning ini adalah proses ya, berarti proses investigasi dari mulai identifikasi perangkatnya, kemudian akuisisi ya, preservation, sampai nanti diakhiri dengan presentation. Gitu ya. Kemudian
legal isunya juga sama ini karena berhadapan dengan hukum ya, law ini, jadi harus ada legal isu ya, atau legal isu itu lebih ke apa ya? Ya intinya itu bisa dipertanggungjawabkan di persidangan secara legal gitu ya, secara legal. Kemudian korelasi ya dengan data yang lain, kemudian securing, nah, ini securing aman ya atau secure gitu ya, untuk menyampaikan atau menampilkan apa bukti digital yang tadi telah hasil investigasi. Oke, next slide. Oke, ini current forensik apa tantangan juga ya, ini tantangan forensik saat ini dalam IoT. Yang pertama evidence identifikasi ya, kemudian evidence akuisisi, kemudian next slide. Ini Bapak agak percepat, udah 4:30. Next slide, silakan. Nah, ini attack ya. Nah, ini yang barusan yang sebelum ini. Nah, ini terakhir ya. Jadi attack attribute kemudian evidence presentation. Nah, ini presenting the finding. Nah, ini pada akhirnya adalah mempresentasikan apa yang ditemukan hasil investigasi dari perangkat IoT tadi supaya nanti there are legal system. Nah, ini bisa legal ya untuk bisa ditampilkan presentation of the evidence, apa bukti digital yang dipresentasikan in front of the panel or juror in the courtroom ya, ini di persidangan. Oke, next. Nah, kemudian ini yang sudah ada saat ini apa framework ya atau kerangka kerja gitu ya, kerangka kerja atau framework ya, pendekatan dan kerangka kerja framework yang sudah ada pada forensik, IoT forensik ini diperkenalkan oleh Oriwo et al gitu ya, dibagi tiga zone ya. Yang pertama zone 1 itu mencakup seluruh area internal yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan. Kemudian zone kedua mencakup semua perangkat ya, perangkat lunak. Nah, ini paket resist, appliance logs, firewalls, nah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ini apa mencakup semua perangkat, ya. Cakup semua perangkat internal, network, middle. Nah itu. Jadi yang pertama itu kalau lihat di gambar itu adalah internal network, kemudian middle yang kedua, yang ketiganya itu adalah external network atau cloud. Ya. Oke, next slide. Nah, yang kedua, ini model yang kedua, ini ya, pendekatan atau framework yang pernah ada, ya, yang sudah dibuat oleh researcher atau peneliti sebelumnya ini oleh Zia et al. Ini application specific digital forensic ini membagi tiga di sini ya. Yang pertama application specific forensic, kemudian yang kedua digital forensiknya di sini levelnya, kemudian prosesnya. Nah, ini di tahap ini Zia et al. Ini menawarkan model ya, forensik baru dengan tadi tiga komponen, application specific forensik, kemudian digital forensik, kemudian proses forensik. Nah ini kalau di sini diaktualisasikan di misalnya khususnya di sini di konsep apa di konsepnya itu diaktualisasikan di risetnya itu adalah menjadi tiga domain. Ada smart home ya di sini, smart home, smart city, wearable ya. Sini. Di situ main data flow-nya itu ya masuk ke dalam cloud atau network tadi sesuai level yang ada di digital forensik ya, cloud, network, thing atau device. Kemudian next slide. Berapa menit lagi moderator? Masih ada waktu ya? Ya, ada waktu 5 menit lagi, Pak. Oke, siap. Nah, oke. Terima kasih. Kemudian kita lanjut di sini ini gambar yang diteliti oleh
Arthur Zaman ya et al ini dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ini komunitas ilmiah dalam operator seluler itu ya, dari mulai dari vehicle to vehicle gitu ya, kemudian di atasnya ada smart city data hub, access network, RSU ya, kemudian vehicle to home, vehicle to infrastruktur. Nah, ini di sini menjadi solusi baru yang dapat meningkatkan kapasitas ya dalam jangkauan komunikasi. Ini yang diteliti oleh si terjemahan ini dalam penelitiannya. Kemudian mengatasi heterogenitas perangkat dan pertumbuhan lintas data seluler yang tentunya semakin banyak ya di tiap harinya gitu ya perkembangannya itu. Address to device heterogeneity, heterogeneous atau heterogenitas gitu ya perangkat ya, semakin banyak ya, explosive growth in mobile data traffic. Nah, semakin tinggi. Nah, ini menjadi pendekatan model atau framework yang ada ini mendekati sebagai solusi dari pengembangan investigasi IoT forensik. Next. Nah, ini kemudian model yang berikutnya adalah ini bisa dikembangkan nanti oleh teman-teman mahasiswa atau peserta webinar jika ada nanti yang berminat untuk meneliti state of the art itu ya tentang IoT forensik. Di sini kalau melihat konteks IoT mobility forensik sama di digital forensik juga pasti pertanyaan itu ada 6 kurang lebih ya. What happened gitu ya? Apa yang terjadi? Kemudian what did it happen gitu ya. Ya kenapa ini bisa terjadi? Kemudian bagaimana terjadinya? Siapa pelakunya? Who or what did it gitu ya? Siapa? Why? Kenapa gitu ya? What data was collected? Apa data yang telah dikumpulkan atau diambil, dicuri, di-encrypt? When did it happen? Kapan? Ini circle seperti ini dari mulai what happened, when did it happen, how did it happen, sampai what data was collected itu. Nah, ini bagian dari mencari rekonstruksi investigasi pada perangkat IoT. Oke, next. Nah, ini di slide ini Bapak sudah merangkum model framework kerangka kerja atau pendekatan kerangka kerja dari mulai tahun 95 ini ya banyak sekali sampai 2019, 2020 sampai 2023 tidak Bapak masukkan. Ini banyak sekali model yang sudah disampaikan. Nah, ini tentu nanti ini bisa dikembangkan untuk penelitian berikutnya gitu ya. Oke, next slide. Nah, kemudian open issue-nya ya. Open issue dalam IoT forensik, state of the art IoT forensik, ini open issue. Di sini research open issue dan research direction. Ini standarisasi ya. Yang pertama itu sertifikasi ya. Ini di sini ada ISO yang sudah dilihat di gambar itu ya, dari mulai ISO 27035 sampai 301 itu standar-standar bagaimana cara menginvestigasi perangkat IoT. Ada ISO. Nah, tetapi saat ini standarisasi juga masih ternyata perlu untuk standarisasi beberapa step gitu ya, tahapan. Kemudian sertifikasi. Nah, dalam bidang IoT forensik ini masih perlu untuk menjadi tren isu saat ini ya. Kemudian tren isu untuk penelitian. Ada data processing ya, forensic tools ya, data inclusion, big data, big IoT data ini berjuta miliar data tadi ini perlu menjadi tantangan baru yang sudah lama, tantangan baru yang perlu dilakukan dianalisa untuk sebagai riset itu ya, dan menghasilkan nanti bagaimana mengolah data yang sangat besar dalam jumlah besar investigasinya. Kayak setting IoT device, service level agreement dan seterusnya ya. Next. Nah, ini di isu berikutnya tadi Bapak menyampaikan pendekatan frameworknya, kemudian menyampaikan introduction, kemudian menyampaikan banyak hal tadi. Nah, ini ternyata di isu atau research direction ya sesuai KK yang kita
kembangkan, dan kita saat ini belajar di dalam KK itu riset AIS ini ya, artificial AI, artificial intelligence Siliwangi ini. Nah, satunya nanti menjadi poin yang bisa dikembangkan ini atau lebih difokuskan itu adalah pendekatan mesin untuk pembelajaran mesin atau mesin learning ya, AI ini, the need for AI and semantic in IoT forensik ini sangat diperlukan sekali. Itu ya, sangat diperlukan untuk pengembangannya. Overall di sini ini secara keseluruhan ini integrasi AI ini AI dengan misalnya ML ya, machine learning ini dalam digital forensik ini bisa meningkatkan misalnya akurasi ya, improving akurasi, reduce manual analysis time ya, lebih waktunya lebih singkat, nanti mitigate against data kompleks, data yang sangat kompleks. Intinya di sini di AI ini bisa dikembangkan sistem intelijen, kemampuan pengambil keputusan AI, decision making, abilities mereka yang terbukti misalnya diadopsi oleh disiplin ilmu lain. Nah, ini bisa deteksi intrusi, ya, pemrosesan data di sini, image processing, area digital multimedia, there is still some form of hesitancy, gitu ya. Beberapa bentuk keraguan ini masih ada juga ya. Tapi dengan adanya AI ini bisa menambah keyakinan untuk memudahkan investigasi forensik bidang IoT. Oke, next slide. Nah, ini discuss ya, pada akhirnya ini discuss and reflection ini. Tren menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam cakupan ini canggihnya ya dunia maya saat ini. Di gambar ini bisa kita lihat dari mulai attack di sini ya, attack detection module, forensic analysis module di sini nih. Ini menjadi flow untuk bagaimana modul-modul ini bekerja memudahkan nantinya itu proses investigasi forensik bidang IoT. Oke, next. Privasi, next. Ini privasi. Nah, ini di sini menjadi tadi kesiapan ya, kesiapan untuk istilah kesiapan forensik digital forensik readiness mewakili kemampuan untuk mengumpulkan, melestarikan. Nah, itu yang di highlight warna merah itu menjadi poin inti dari digital forensik readiness ya. Kesiapannya nanti kita siap nggak nih dengan pemanfaatan AI tadi, memudahkan tidak? Memudahkan untuk mencari bukti digital dalam perangkat IoT yang sangat banyak, sangat besar, big data tadi. Kemudian menjaga, meningkatkan keamanan informasinya, bisa tidak nanti mencegah, meminimalkan gangguan dan seterusnya ya. Bisa apa tidaknya nanti itu pengembangannya. Ya pasti harus bisa gitu ya situ. Oke, next. Ini sama jurisdiction ya, ini menelusuri masa depan digital forensik ini versus forensik ini kolaborasi ya. Sengketa ini yuridiksi ini, pengetahuan forensik kolaboratif ini. Tentu ini karena sangat cepat IoT-nya tadi, ini perlu ada pemahaman kolaborasi dengan penegakan hukum baik secara lokal di sini between local law enforcement agencies. Nah, ini perlu dikolaborasikan antara penegak hukum dengan investigator di bidang forensik digital. Oke, next. Nah, ini tadi pada akhirnya nanti ada ya tadi Internet of Everything. Ini ya, Internet of Everything. The Internet of Everything is described between data, device, people, and process. Ini menjadi nanti digambarkan sebagai convergence itu ya, antara data dengan perangkat, dengan orang dan proses. Ini menggambarkan ini M2M. M2M itu adalah tadi? Mesin to mesin ya, mesin to mesin. P2M itu person to mesin, P2P ini person to person komunikasinya bagaimana nanti otomatisasi komunikasi yang menawarkan akan kesadaran secara kontekstual ya, yang lebih nanti untuk memperluas
tentunya service layanan ya, layanan tentunya dalam bidang digital forensik. Oke, next, the last slide. Nah, ini the conclusion notes ini Bapak Forensika Digital ini Edmond Lockhart Exchange ini ada prinsip ini di sini every contact leave a trace. Setiap kontak itu akan meninggalkan jejak. Jadi tentu dalam bidang AI yang nanti diterapkan dalam IoT forensik ini jelas setiap kontak apalagi digital itu pasti akan ada trace-nya, ada jejaknya. Misalnya kita mengakses sebuah browser juga sama, tetap ada history filenya gitu ya. Mengdelete sebuah file ada deleted filenya. Even deleted files was delete permanen misalnya ya, meskipun sudah permanen tapi tetap bisa di trace by tools ya, ada tool khusus nanti untuk menganalisa forensik atau data eviden. Next, nah itu ya peserta webinar 3 yang bisa Bapak sampaikan tentang state of the art ya, referensi state of the art untuk bidang Internet of Things forensik atau forensik investigasi pada perangkat Internet of Things. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Randi yang sudah memaparkan materi dengan sangat jelas dan pastinya bermanfaat buat kita semua ya. Nah, setelah pemaparan tadi, pasti banyak nih dari rekan-rekan yang memiliki pertanyaan gitu di benaknya. Nah, untuk mekanisme bertanyanya, peserta dapat menginputkan pertanyaan dan terlampir link serta kodenya pada kolom. Nah, pertanyaan-pertanyaannya, tapi mungkin tidak semua pertanyaan itu dipilih karena untuk sesi tanya jawab dialokasikan waktunya itu 15 menit. Jadi langsung ke pertanyaan pertama ya Pak, bisa langsung dijawab nanti. Yaitu ada dari Anonymous. Bagaimana peran IoT forensik dalam mendukung investigasi hukum terkait kejahatan cyber? Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Oke, baik ya. Nah, pertama, kalau melihat kejahatan cyber saat ini itu ya, ini namanya juga anonimus semua ya. Tidak ada tidak ada namanya berarti ini ya. Namanya anonimus Pak katanya gitu ya. Ya, Nah, ini Anonymous 1, 2, 3. kalau dari investigasi hukum saat ini, memang yang menjadi fondasi hukum untuk cyber ya, itu ada di Undang-Undang ITE nanti, Undang-Undang ITE, di sana diatur regulasi ya, bagaimana Undang-Undang ITE ini bisa mendukung investigasi atau melegalkan proses dalam proses investigasi. Nah, kejahatan cyber yang sekarang lagi tren ya, lagi banyak casesnya, termasuk yang ramai kemarin viral itu yang ransomware Lockbit yang mengambil data 1,5 terabyte ya, terabyte satu 1000 giga aja kan, 1 tera berapa giga moderator? 1000, 2000, 2000, 10.000, nah, 1000 gitu. 1000 ya, dan seterusnya ini tentu sangat besar itu ya. Nah, di sini peran IoT forensik, ini peran IoT forensik dengan kejahatan cyber untuk mendukung. Nah, maksudnya ini kalau saya lihat pertanyaan ini memang agak rancu di sini. Kalau melihat pertanyaan jadi rancu. Peran IoT forensik dalam mendukung investigasi hukum terkait kejahatan cyber. Nah, tentunya di dalam kejahatan siber ini berarti kan dilaksanakannya di IoT forensik kalau lihat ini. Nah, ini tentu investigasi hukum yaitu kalau secara hukum legal isu tadi maka pegangannya udah jelas di Undang-Undang ITE gitu ya, yang salah satunya ITE. Kemudian ada lagi peraturan yang ini oleh ini Cyber Sandi Negara BSSN, ada lagi undang-undangnya di sana. Tentu di sana udah diatur bagaimana supaya kejahatan cyber itu dijadikan kejahatan yang legal untuk dihukum prosesnya gitu. Misalnya kejahatan cyber itu ada hate speech misalnya itu ya, atau ada apa
ya ada kejahatan tadi, berbicara yang tidak sopan misalnya, atau hoax, berita hoax, menyampaikan berita gitu di dalam dunia cyber. Nah, ini tentu sekarang saat ini kan lagi tren, banyak orang yang sedikit salah saja di media sosial, ya langsung main lapor aja nanti gitu ya, laporkan, undang-undangnya ada, IT-nya. Nah, ini bisa saja undang-undang ini dijadikan, disalahgunakan gitu ya untuk mengintimidasi orang. Kemudian juga undang-undang ini bisa saja nanti disalahgunakan untuk urusan yang lainnya. Intinya undang-undang hukumnya terkait cyber itu, Indonesia sudah jelas mendorong ke sana, apalagi banyak ISO-ISO yang diterapkan juga ya, standar internasional. Kemudian undang-undang ITE tadi. Terus seperti itu. Mungkin yang bisa Bapak jawab ya, mudah-mudahan tidak puas. Ya, lanjut ya. Ya, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Baga- Bagaimana regulasi dan kebijakan berkaitan dengan forensik IoT dan privasi pengguna? Nah, kalau berbicara ini agak nyambung ya, hukum dengan tadi yang atas ya. Yang atas kan berbicara hukum juga ya. Kemudian privacy ya, tentu di IoT ini, privacy, kemudian ya data menjadi number one isu mungkin ya, isu yang utama juga. Tentu kalau melihat pertanyaannya itu hukum, investasi hukum, kemudian dengan regulasi, nah maka regulasi yang dibikin tadi, privacy regulasi terkait privacy. Nah, ini tentu sama berkaitan dengan tadi yang hukumnya yang kalau di Indonesia itu digariskan di Undang-Undang apa ITE ya, dan elektronik itu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, lanjut Bapak lanjut aja ya, biar cepat ya. Iya, Pak. Yang satu dua itu sama perannya. Nah, intinya IoT itu berperan nanti ketika mengembangkan investigasi di bidang perangkat IoT, maka hukum cybernya sama di perangkat undang-undang ITE itu. Kemudian yang ketiga, peluang karirnya ini banyak ya. Misalnya digital forensik analis gitu ya, IoT forensik analis, misalnya karirnya banyak, investigator gitu ya. Kemudian ada juga yang fokus bagaimana menginvestigasi misalnya tadi di jaringan gitu ya. Nah, ini di focusing misalnya mencari perangkat kejahatan serangan gitu ya yang ada di dalam perangkat IoT. Nah, itu bisa menjadi karir ya. Dan saat ini memang karir-karir menjadi investigator ya. Karir investigator forensik ini menjadi tren karena mencari ini ya, mungkin membuktikan kalau di kepolisian jelas ya banyak apa di apa tupoksinya ya, ada yang menjadi pelatih di sana, pelatih trainer lah, trainer cara menjalankan misalnya tools atau aplikasi forensik. Nah, itu ada juga yang berperan di situ. Kemudian juga ada juga yang menganalisa tadi ya, keterampilan menganalisa, observasi logikanya seperti apa, kemudian menyimpulkan ini kejahatannya itu kejahatan misalnya itu secara terstruktur misalnya masif gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini yang jelas karir karir yang menjadi pokok di sana itu, yang paling utama itu adalah digital forensik investigator atau analis tim gitu ya, analis tim. Oke, apa yang harus dipersiapkan mahasiswa jika ingin berkarir di IoT forensik? Tentu pertama pemahaman tentang IoT-nya. Kalau khusus dengan IoT forensik, berarti pahami tentang perangkat atau konsep cara kerja IoT. Kemudian juga tadi belajar bagaimana cara mengidentifikasi, lihat, collecting, kemudian analisis. Nah, di situ bagaimana caranya supaya data itu bisa dianalisa, gitu ya. Pada prinsipnya adalah kalau lebih intinya, karena di sini di grup AI ini
AI itu nanti menjadi perangkat untuk membantu memudahkan investigasi bidang IoT, forensik gitu ya, maka nanti teman-teman mahasiswa ini harus mencoba AI ini gitu ya. Bisa nggak diterapkan di situ gitu ya, menerapkan supaya memudahkan tadi prosesnya gitu, mempersingkat lah, kurang lebih seperti itu. Apakah bidang forensik dapat diterapkan oleh mesin learning? Ya, bisa ya. Sangat bisa di bidang apa mesin learning ya. Kemudian juga bisa bisanya dicontohkan Bapak di nah kalau bisa adakah contohnya? Nah, contohnya itu adalah bagaimana mengklasifikasi serangan. Nah, serangan gitu ya menggunakan mesin learning yang nantinya itu akan diidentifikasi, oh ini dari serangan yang saat ini terjadi misalnya terhadap perangkat IoT. Nah, ini eh, ada berapa jenis misalnya. Nanti di hasil analisanya itu, hasil AI-nya itu atau mesin learning-nya itu, oh ternyata identifikasinya dihasilkan misalnya DDoS, gitu ya. Ada 1.000 serangan dengan jenis serangan DDoS misalnya atau flooding attack misalnya itu. Nah, ini banyak serangan-serangan yang tentu diklasifikasikan yang repot kalau manuality gitu ya, kalau manual gitu ya. Maka diperlukanlah tadi AI atau mesin learning. Mungkin itu ya yang bisa dijawab dari semuanya mungkin teman-teman mahasiswa. Saya kira Ya. cukup, paling kalau ransomware ya tadi sudah disampaikan juga. Yang jelas akan selalu ada tiap berikutnya itu ransomware baru yang menghantui kita, data-data kita, maka kita harus belajar bagaimana cara merecovery data urgent yang ada dalam lingkungan kita sekitar ya. Baik, terima kasih moderator. Baik, Kak. Terima kasih kepada penanya dan juga pemateri yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan luar biasa jelas dan dapat dimengerti serta dipahami. Untuk rangkaian selanjutnya itu ada sesi kuis bagi peserta webinar. Nah, mohon operator untuk share screen kode kuisnya. Nanti bagi peserta yang mengikuti kuis harus menggunakan nama asli dan lengkap ya. Ayo yang belum join bisa langsung join kuisnya. Karena kuis bakal dimulai pada pukul 4.55 atau 4 menit lagi. Ayo teman-teman yang belum join bisa langsung join kuisnya. Karena 3 menit lagi kuisnya bakal dimulai.
Baik, kuisnya bakalan dimulai dari sekarang. Nah, jadi kita udah dapat pemenang di leaderboard yang kita lihat ya juara 1, 2, dan 3-nya.
Ngeload ya. Nah, selamat kepada Irsyad Abdul sebagai pemenangnya. Nanti bisa menghubungi kontak yang ada di pamflet. Selamat. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu ada sesi dokumentasi kepada rekan-rekan semua dan juga dosen untuk bisa mengaktifkan kameranya yang nanti akan di-capture oleh operator. Ayo guys, ditunggu on cam semua ya. Teman-teman di sini ada 4 slide ya. Nanti dimulai dari slide pertama dulu. Yang belum on cam bisa on cam sekarang. Kita mulai ya dari slide pertama, tapi semuanya siap-siap aja ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Nah, untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada pemateri Bapak Randi Rizal STMKOM CHCFI yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk memberikan ilmu yang luar biasa bermanfaatnya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan agar terus dapat mentransferkan ilmunya kepada halayak umum tanpa mengurangi rasa hormat. Saya persilakan Bapak untuk meninggalkan ruangan Zoom Meet pertemuan hari ini. Baik, terima kasih ya, izin live. Terima kasih. Sama-sama Pak. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai juga pada penghujung rangkaian acara webinar pada pertemuan ke-6 hari ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat terlebih menjadi pemantik kita untuk terus belajar serta dapat mengimplementasikannya. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah bergabung sampai acara berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensi bisa diisi melalui link yang dibagikan pada grup WA maupun chat pada room Zoom ini. Terima kasih.